saya Leni Cahaya Purba, calon guru penggerak angkatan 8 dari Tapanuli Utara. Pada saat ini kami akan mempraktekkan coaching. Saya sendiri berperan sebagai supervisor dan teman saya Ibu Hesti sebagai coach dan Ibu Turlan sebagai coaching. Inilah praktek coaching kami. Selamat pagi Bu Hesti. Selamat pagi Bu Leni. Apa kabar Ibu? Kabar saya sehat Ibu. Baik Ibu, saat ini saya sebagai supervisor, Ibu sebagai coach. Nah Ibu, saya ingin membantu Ibu dalam pengembangan kompetensi apa di sesi coaching ini? Mungkin di kompetensi ini kan Ibu untuk menyajikan pertanyaan yang berbobot untuk coaching seperti itu. Pertanyaan yang berbobot ya. Nah kalau begitu nih, bagian mana nanti yang ingin saya amati dari Ibu ketika melakukan coaching? Ketika saya memberikan pertanyaan untuk menggali ide yang ada di coaching. Oke, baik. Nah kalau Ibu sendiri, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang ingin Ibu kembangkan sekarang? Untuk yang ingin saya kembangkannya itu kemampuan untuk memberikan pertanyaan yang membantu coaching menemukan solusinya. Oke, baik sekali. Nah, Ibu, apa harapan Ibu dari saya sebagai observer ketika Ibu melakukan coaching ini? Harapan saya dari Ibu, Ibu bisa memberikan juga nanti masukan yang terbaik untuk menyajikan pertanyaan untuk menggali kemampuan coaching. Baik, oke. Kalau begitu, Ibu Hesti silakan untuk melakukan praktek coaching kepada Ibu Turlan. Terima kasih Bu Leni. Baik, selamat pagi Ibu Turlan. Selamat pagi Bu Hesti. Ibu, apa kabar Ibu? Sehat Bu. Ya, saya lihat juga Ibu hari pagi ini dalam keadaan sehat dan ceria ya Ibu ya? Iya Bu, tentu sekali dan harus semangat. Oke Ibu. Tadi saya dengar Ibu cari-cari saya ya Ibu ya. Iya Bu. Kira-kira ada apa Ibu? Gini Bu Hes, setelah saya amati kelas 7 ini gitu ya, kelas 7 ini, entah karena mungkin karena mereka masih baru itu ya, jadi sepertinya perilaku mereka itu aduh gimana lah, masih seperti anak-anak SD kadang-kadang gitu. Suka lari-lari ke sana, ke sini, keluar tanpa permisi, gak ada aturan Bu Hes gitu. Udah gitu kita mengajar, udah kita menjelaskan di depan gitu Bu Hes, aduh gimana lah, mau dia jalan gak permisi, jalan dari kursi sana ke sini, ke sana ke sini, menjawab guru tidak ada sopan santunnya, nyerocos gitu, nggak ditanya udah menjawab gitu. Aduh pusing saya kadang-kadang Bu Hes gitu. Gitu ya Bu ya. Iya. Tadi Ibu mengajar di kelas 7. Iya. Berarti masih baru ya Bu ya? Iya masih baru memang. Oke Ibu. Jadi tadi mereka tidak fokus ya Bu ya? Iya. Masih seperti Anak-anak gitu SD gitu. Oke, Ibu. Jadi begini Ibu, saya ingin bertanya ke Ibu. Dalam kelas pembelajaran atau sistem apa yang sudah Ibu lakukan sehingga anak-anak itu dapat lebih fokus ke Ibu, sehingga mereka tidak lagi lari-lari seperti itu ya Bu ya, atau ribut dalam kelas seperti itu Ibu? Iya memang mereka masih karena kelas 7 ya, masih baru, mereka masih beberapa bulan, masih terhitung 2 bulan gitu Bu Hes. Jadi saya memang biasanya memang kasus seperti ini kami hadapi ketika peralihan dari kelas 6 ke kelas 7 itu memang seperti itu. Nanti di kelas 8 biasanya akan berubah dan di kelas 9 juga memang akan lebih baik lagi nanti gitu. Dan yang saya lakukan dalam 2 bulan ini memang ada beberapa hal yang sudah kami lakukan, misalnya menasehati dengan cara baik-baik gitu, nggak didengar juga kadang-kadang gitu ya.
Kemudian kadang kita mau marah gini Bu Hes, mau marah mau kita pukul, tapi kita sadar nggak boleh lagi melakukan hukuman seperti itu lagi gitu. Jadi ada beberapa cara memang yang sudah kita lakukan, misalnya kita ikuti dulu gimana alurnya gitu mereka, sambil kita misalnya membuat karena mereka kan masih anak-anak kali gitu, jadi kita masukkan pelajaran itu melalui dengan cara agak sedikit bermain gitu, sedikit bermain. Nah, bisa kita mulai misalnya dengan kita buat ice breaking dulu gitu yang menghibur, kemudian mereka nanti sorak-sorak gitu, kadang-kadang lompat-lompat gitu, ya namanya juga masih anak-anak kan gitu ya. Kemudian kita melakukan sambil kita nasihati, sambil kita lakukan teguran gitu, kita lakukan pembinaan di ruangan, di halaman gitu. Ya tapi masih seperti itu Bu Es gitu. Iya. Kalau tadi dalam satu kelas jumlah murid ibu ada berapa? Ada 2 rombel ya Bu Es, ada 171 dia ada 29, 72 dia ada 27. Ibu di 7 berapa? Dua-duanya dimasuki. Oh, seperti itu. Iya. Berarti dari bidang studi. Iya, karena saya kan mengajar IPS gitu. Oke, Bu. Tadi solusinya Ibu saya dengar Ibu sudah buat untuk semacam ice breaking, Iya. ya, supaya mereka senang. Selain dari solusi yang tadi Ibu sajikan, kira-kira pendekatan apa lagi? Ini kelas mereka, kelas 7 saya masuk, kelas 8 juga nanti saya masuk, kelas 9 juga saya masuk, dan kita akan bertemu selama 3 tahun ini. Maka ini harus secepatnya saya lakukan. Sepertinya hari Senin itu sudah harus saya lakukan juga. Iya. Tadi Ibu adalah guru bidang studi dari Iya, wali kelas. iya. Pada salah satu Saya kelas itu. guru bidang studi IPS dan saya selaku guru wali kelas 72. Gitu. Berarti untuk mencapai kesepakatan kelas ini berarti Ibu juga membutuhkan orang-orang di sekitar Ibu, sehingga walaupun Ibu yang tidak masuk, kesepakatan itu tetap terjaga seperti itu. Iya, tentu sekali itu wajib Bu Hes, karena kita kan di SMP itu bukan cuma kita aja gurunya, apalagi kan di SMP itu sudah per mata pelajaran gurunya sudah sesuai dengan yang masuk per mata pelajaran, yang masuk IPA masuk guru IPA, yang IPS masuk guru IPS, yang agama, yang matematika gitu. Jadi kita nggak mau dong hanya sama kita aja dia siswa ini aman gitu. Tentu ini untuk berlaku untuk semua guru kan gitu. Jadi di sini saya mengharapkan juga kerjasama dari teman-teman gitu, dari rekan sejawat untuk bekerja sama bagaimana kita saling mendukung, saling mensupport gitu agar siswa kita ini lepas dari yang itu tadi, masalah kebandelan itu tadi. Mereka, apalagi mereka itu Bu Es, mereka kan dari anak-anak menuju remaja gitu, itu disebut dengan masa peralihan gitu, masa peralihan itu sifat-sifat mereka juga itu susah dipahami Bu Es, beda dengan kita mengajar TK atau SD gitu. Di SMP ini agak sedikit susah kita mengalami tentang masalah psikologi mereka, karena di situ mereka sedikit udah ada malu, masih anak-anak, ada yang sudah bisa memahami, ada yang sudah ada sedikit dewasa gitu, dan penolakan sudah mulai berontak. Di sini di SMP ini adalah masa akil balik, masa-masa mereka sudah mulai menemukan jati diri mereka, begitu Bu Es. Jadi dengan ini, apakah harus kita lepaskan ini hanya kita sendiri? Tidak. Jadi kita perlu kerjasama stakeholder, termasuk dari kepala sekolah dan juga orang tua mereka bila perlu. Ya, bila perlu kita libatkan sama orang tua mereka, di mana biar bisa membentuk mereka menjadi siswa-siswa yang baik dan berprestasi. Gitu, guys. Luar biasa ya. Oke Bu, tadi juga Ibu telah menyampaikan kesepakatan kelas itu ya Bu ya. Ibu membutuhkan juga rekan sejawat Ibu. Iya, betul. Jadi dalam kesepakatan itu Ibu juga mengajak rekan sejawat Ibu ya Ibu ya. Iya. Sehingga kalau bukan Ibu yang masuk, anak-anak tetap terdidik dengan adanya kesepakatan kelas tersebut. Saya rasa tadi Ibu sudah menyampaikan
ide-ide ibu kan gitu ya, ide-ide tadi dengan membuat kesepakatan kelas untuk menertibkannya, membuat ice breaking gitu ya. Nah, rencana ibu selanjutnya, harapan ibu untuk kesepakatan yang akan ibu buat di dalam kelas, kira-kira seperti apa Ibu? Iya, dengan kesepakatan yang sudah kita buat itu, harapan saya itu bisa kami lakukan lah secara bersama-sama. Kalaupun harus ada pelanggaran kecil itu hal biasa. Dalam artian memang dalam membina ini kita tidak bisa semulus atau semudah membalikkan tangan. Pasti tentunya ada tantangan gitu yang harus kita lewati, dan itulah warna-warni dalam mengajar itu. Nah, tapi walaupun demikian kita tetap berkomitmen, kita tetap berharap ke depan mereka mau mematuhi aturan ataupun kesepakatan yang sudah kita buat itu. Gitu, yes. Ya, tadi Ibu menyampaikannya harapan Ibu. Nah, seberapa besar keyakinan Ibu untuk kesepakatan itu sehingga dapat berjalan Ibu? Saya dari pengalaman yang sudah sebelumnya kan gitu ya, karena beberapa tahun, 4 tahun saya sudah mengajar di sekolah itu, dan hal yang ini sudah beberapa kita lakukan. Saya yakin dan percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang memang mau kita bina, cuma karena umurnya saja atau karena memang situasinya saja masih seperti itu. Saya yakin mereka sebenarnya adalah siswa-siswa yang mau dibina, Bu, begitu. Nah, sekarang kan tadi kita sudah melakukannya ya, Ibu sudah menemukan ide untuk solusi Ibu. Kira-kira masih adakah yang ingin Ibu pertanyakan ke saya? Sepertinya udah cukup, guys. Udah banyak yang kita ceritakan tadi. Gimana perasaan Ibu setelah menceritakan ini ke saya? Senang kali, Bu. Senang kali bisa bercerita dengan Ibu. Walaupun ini permasalahan saya, tapi kita dengan sering seperti ini, sepertinya apa yang sudah tadi di dalam hati saya itu terganjal gitu, sudah bisa terjawab, guys, gitu. Oke, Ibu. Berarti Ibu udah kembali semangat ya, Ibu ya? Iya, untuk semangat ya, Ibu ya? Iya. Oke, Ibu. Terima kasih Ibu telah mau berbagi dengan saya. Saya juga akan tetap membuka diri. Misalnya Ibu mau bertanya sesuatu ke saya, menceritakan masalah Ibu atau untuk pengembangan kompetensi selanjutnya, saya siap menerima dan mencari solusi bersama untuk perkembangan selanjutnya. Terima kasih. Iya, terima kasih, Bu Esti. Ya, baik. Nah, Bu Hesti, tarik nafas dulu. Baik. Nah, Bu Hesti setelah melakukan coaching dengan Ibu Viola, ya, bagaimana Ibu menilai sendiri tentang performa Ibu dalam keyakinan Ibu untuk kesepakatan itu sehingga dapat berjalan, Ibu? Saya dari pengalaman yang sudah sebelumnya kan gitu ya, karena beberapa tahun, 4 tahun saya sudah mengajar di sekolah itu, dan hal yang ini sudah beberapa kita lakukan. Saya yakin dan percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang memang mau kita bina, cuma karena umurnya saja atau karena memang situasinya saja masih seperti itu. Saya yakin mereka sebenarnya adalah siswa-siswa yang mau dibina, Bu, begitu. Nah, sekarang kan tadi kita sudah melakukannya ya, Ibu sudah menemukan ide untuk solusi Ibu. Kira-kira masih adakah yang ingin Ibu pertanyakan ke saya? Sepertinya udah cukup, guys. Udah banyak yang kita ceritakan tadi. Gimana perasaan Ibu setelah menceritakan ini ke saya? Senang kali, Bu. Senang kali bisa bercerita dengan Ibu. Walaupun ini permasalahan saya, tapi kita dengan sering seperti ini, sepertinya apa yang sudah tadi di dalam hati saya itu terganjal gitu, sudah bisa terjawab, guys, gitu. Oke, Ibu.
Berarti Ibu udah kembali semangat ya Ibu ya? Iya, semangat ya Ibu ya? Iya. Oke Ibu, terima kasih Ibu telah mau berbagi dengan saya. Saya juga akan tetap membuka diri. Misalnya Ibu mau bertanya sesuatu ke saya, menceritakan masalah Ibu atau untuk pengembangan kompetensi selanjutnya, saya siap menerima dan mencari solusi bersama untuk perkembangan selanjutnya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Esti. Ya, baik. Nah, Bu Hesti tarik nafas dulu. Baik. Nah, Bu Hesti setelah melakukan coaching ini dengan Ibu Viola, ya, bagaimana Ibu menilai sendiri tentang performa Ibu dalam kompetensi ini? Saya merasa saya perlu banyak latihan untuk menyajikan pertanyaan yang lebih dapat menggali dari diri coaching. Oke, apa yang membuat Ibu menilai seperti itu? Karena waktu tadi kita melaksanakan coaching, banyak kekurangan saya seperti itu yang harus saya latih lagi Ibu dalam penerapan coaching selanjutnya. Mungkin saya bisa latihan bersama rekan-rekan sejawat saya seperti itu, atau dengan orang-orang sekitar saya. Baik. Nah, kalau begitu Bu Hesti, izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Bu, boleh? Silakan. Baik. Ya, Ibu Hesti, dari hasil pengamatan saya, Ibu Hesti tadi sudah melakukan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka kepada Ibu Viola. Dan itu terlihat tadi ketika Ibu mengatakan, menanyakan apa yang akan mereka lakukan, apa yang Ibu lakukan, kemudian kapan dilakukan, kira-kira siapa yang membantu. Nah, itu sudah termasuk pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan walaupun demikian Ibu, tapi ada beberapa hal tadi mungkin Ibu bisa berlatih dan berlatih lagi ketika melakukan coaching. Ya. Nah, bagaimana Ibu mendengar hasil pengamatan saya? Saya menerimanya Ibu, itu memang benar itu tepat. Karena untuk kegiatan coaching, praktek coaching ini kita harus terus berlatih seperti itu. Oke, ya baik. Nah, jadi tadi juga saya masih hal-hal seperti ini masih bisa dikembangkan dan dikembangkan dan dikembangkan. Dan saya tadi melihat Ibu melakukannya sudah sangat baik. Nah, untuk tindakan yang selanjutnya apa rencana Ibu untuk mengembangkan salah satu kompetensi daripada coaching yang ini, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot? Mungkin saya akan melakukan coaching dengan teman sejawat saya. Mungkin nanti untuk menggali ide-ide mereka Ibu untuk kegiatan sekolah seperti itu Ibu. Karena menurut saya di kegiatan coaching ini kita juga dapat menggali ide untuk membuat program-program terbaru untuk kemajuan sekolah seperti itu. Oke, iya baik. Kalau begitu, kapan, di mana, dan siapa yang bisa Ibu bantu dalam melakukan coaching? Mungkin saya akan terapkan di sekolah kami ya Ibu ya, di sekolah saya nanti bersama rekan guru saya. Kapannya secepatnya Ibu, karena kegiatan untuk di PAUD itu bukan hanya belajar, tapi kita harus banyak membuat suatu kegiatan agar lebih menarik dan menyenangkan anak-anak seperti itu. Oke. Baik, kalau begitu Ibu, semua hasil pengamatan saya pada saat ini ketika Ibu melakukan praktek coaching nanti akan saya sampaikan kepada Ibu. Iya. Baiklah, kalau begitu untuk Ibu Viola sendiri bagaimana ketika Ibu Hesti menjadi coach bagi Ibu? Iya, senang sekali Bu. Tentu senang sekali dapat berbagi, dapat sharing bersama Ibu Esti. Apa yang terganjal, yang menjadi keraguan di hati saya bisa saya sampaikan gitu. Dan ternyata dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Esti itu rupanya bisa menggali ide-ide saya untuk
untuk melakukan seperti tadi, contohnya membuat kesepakatan kelas itu gitu. Jadi muncul sendiri ide saya Bu Len gitu. Jadi terima kasih, mudah-mudahan ke depan Ibu Hesti bisa teman saya sering lagi gitu. Oke, baik. Kalau begitu Bu, sebagai terakhir nih, Iya, Bu. satu kata untuk Ibu Hesti dari Ibu Tirlan. Thank you. Oke, thank you. Ya, baik. Kalau begitu praktek kecil kita sudah selesai. Teman-teman CGP, teman-teman guru seluruh Indonesia, seluruh Nusantara, demikianlah praktek coaching kami. Salam guru penggerak Horas.